Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad, tentu juga para pendengar suara muslim dimanapun berada, kembali kita bersama-sama mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Dan pertemuan yang lalu kita sudah memuqaddimai atau memulai tentang al-zawahir al-qabihah, fenomena-fenomena buruk yang menimpa kepada anak-anak kita. Saya sebutkan di pertemuan yang lalu ada 4 fenomena, 4 hal yang sering terjadi kepada anak-anak kita. Yang pertama, zahiratul kadzib, fenomena berdusta, berbohong. Ini juga masalah akhlak yang perlu kita perhatikan dengan serius untuk kita mengantisipasi jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kedua, zahiratus sariqah, fenomena mencuri, ngambil barangnya orang, barangnya temannya. Dari mana memulai bab itu nanti kita akan bahas pula. Ini juga orang tua yang jeli pasti punya perasaan takut. Ya, jangan sampai nanti kebiasaan mengambil, kebiasaan mencuri ini menjadi sesuatu yang habit pada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga juga zahiratus syata'im wassabab, yaitu fenomena mengumpat, fenomena membentak. Ini sering terjadi pula. Ini masalah akhlak yang harus kita juga memperhatikan pada anak-anak kita. Sebab kalau tidak nanti akan mengkarakter ya sifat seperti ini kepada anak-anak kita. Masa tuanya, masa dewasanya, besarnya nanti anak itu susah diatur, maunya sendiri, ngamuan, tersinggungan. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya? Mari kita kaji bersama-sama bab ini. Kemudian baru yang terakhir adalah fenomena penyimpangan, zahiratul muyu'a wal inhilal, tampilan, gaya, performa dan lain sebagainya yang kemudian meniru gaya-gaya orang di luar kita. Bahkan kalau diikutin terus tren yang terjadi pada saat ini, laki-laki ingin menjadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Diikutin terus, nanti akhirnya anak-anak kita sudah tidak nyambung lagi dengan lawan jenisnya. Ini juga masalah moral, masalah akhlak yang sudah mulai juga menimpa kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan semua dijaga anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagaimana saya janjikan di pertemuan yang lalu, kita bicara ini satu persatu. Yang pertama, zahiratul kadzib, berdusta.
Ini min aqbahidz zawahir fi nazaril Islam, fenomena paling buruk, paling keji dalam pandangan Islam. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai murabbi, secara keseluruhan mengambil ibrah untuk kemudian peduli di bab-bab seperti ini dan fokus bersungguh-sungguh untuk mengantisipasi. Jangan sampai kebiasaan berdusta ini menjadi fenomena umum di tengah-tengah anak-anak kita. Sehingga nanti pelan-pelan kita ajari mereka kejujuran, ya, sampai kemudian mereka meninggalkan kebiasaan berbohong ini. Sebenarnya ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa dusta ini tashni'an wa taqbihan, begitu dahsyatnya, begitu kerasnya agama kita menegur bab yang satu ini sampai dusta ini dianggap merupakan sifat dari kemunafikan. Nifaq min khasailin nifaq, merupakan sinyal dari 3 sinyal kemunafikan yang terjadi pada umat manusia ini. Rawal Bukhari wa Muslim wa ghairihima, Imam Muslim dan Imam Bukhari dan selain keduanya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara kata Nabi. Kalau 4 perkara ini ada pada seseorang, orang itu munafik tulen kata Nabi. Kalau 4 sifat ini ada pada orang itu, munafiknya tulen Pak, orsinil. Tidak perlu diragukan lagi. Walaupun kita tidak boleh menuduh dia sebagai seorang munafik, tapi minimal kita bisa mengaca diri kita. Apa itu? Bahkan Nabi mengingatkan pula, wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau kemudian dia hanya memiliki sebagian saja, satu saja, berarti dia memiliki satu sifat kemunafikan ada pada orang itu. Tapi kalau 4-4-nya ada, munafik tulen. Yaitu pertama, wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanah, dia khianat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang khianat. Makanya Pak, ayo tunjukkan anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan keseriusan kita untuk mengawal mereka, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, sampai mereka anak-anak itu melihat kita bahwa kita ini sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Bahwa marahnya orang tua itu karena cintanya kita kepada mereka. Ini kalau tidak ada amanah Pak, kita tidak peduli. Kita biarkan, mau jadi apa anak kita tidak mau tahu. Tapi insya Allah kalau amanah ini kita jaga, apalagi kemudian amanah dalam rumah tangga, amanah di masyarakatnya, sampean jadi contoh buat anak-anak kita, selesai ya Pak. Tapi kalau sampean tidak amanah, apalagi kemudian aib ini ketahuan sama orang lain dan didengar oleh anak kita pula, habis Pak. Berat kita mendidik anak kita. Ya. Nah, terkait dengan bab ini yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara selalu dusta. Ini juga sifat orang munafik. Wa idza ahada ghadara. Ketika berjanji tidak pernah menepati janji. Utang sebulan bayarnya 6 bulan. Utang maunya seminggu tapi bayarnya bisa berminggu-minggu. Ini namanya ghadara, mengingkari janji dan lain sebagainya. Ada tambahan satu lagi di hadis ini, wa idza khasama fajara. Ketika terjadi di antara orang itu perselisihan, fajara, fujur, berlebihan Pak mengeksekusinya. Tidak sesuai dengan kesalahan yang ada. Saya punya salah dengan A,
Karena saya tidak suka dengan A, kesalahannya sedikit tapi dihabisin A ini jemaah sekalian. Itu sifat orang munafik. Ini hati-hati ya. Ini tahun politik, Pak. Ya. Kadang-kadang digoreng, dikemas, dicari kesalahan rival itu. Orang yang tidak cocok dengan kita. Kemudian disebarkan kemana-mana. Itulah sifat orang-orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita bicara dampak bohong, Pak. Bohong, ya bohong, ini sudah jelas dalam pandangan Islam merupakan salah satu sifat orang munafik. Yang kedua, bohong ini juga jemaah sekalian, keras sekali Nabi menegur kita, ini juga merupakan bentuk kebencian Allah. Jadi untuk melihat kita ini orang yang dicintai oleh Allah atau tidak, untuk melihat kita ini orang yang dalam ridhonya Allah atau tidak, dalam rahmatnya Allah atau tidak, lihat Pak kebiasaan kita ini dalam berbicara. Kalau sampean terbiasa berbicara yang baik-baik, tidak mengada-ngada dalam obrolan, takut berbohong, ini bukti bahwa Allah mencintai kita. So, kalau tidak, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salasatun, Masya Allah, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 macam orang kata Nabi, Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Allah juga tidak akan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Allah juga tidak akan melihat kepada mereka. Dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Siapa mereka ini? Coba lihat Pak. Tentu saya akan fokus nanti terkait dengan bab ini, bab bohong ya. Yang pertama, syekhun zanin. Syekh pezina. Sudah tua, hobi zina. Bahkan sudah punya cucu, masih hobi zina. Walaupun ini ada yang mengatakan syekh di sini adalah orang sudah punya istri tapi suka jajan juga, Pak. Tidak puas dengan istrinya, tidak puas dengan suaminya. Ini Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Hati-hati ini ya. Saya faham Pak, ini kita ini tidak membentur dibentur memang sekarang ini. Tidak mencari, dicari kita ini sekarang ini. Bab-bab seperti ini. Ya. Kita diam dijebak terkadang jemaah sekalian. Bisa enggak Pak kita menjaga harga diri kita? Kita teringat saya punya istri di rumah. Saya juga punya suami di rumah. Ya. Lalu bagaimana ketika saya berbuat begitu saya dilihat oleh anak-anak saya? Apa enggak takut kita ini ma'asyiral muslimin? Orang seperti itu Allah tidak akan berbicara nanti pada hari kiamat. Allah juga tidak akan melihat dan mensucikan orang itu, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Kecuali yang bersangkutan taubatan nasuha ya. Tangisi Allah, akui semua kesalahannya, tinggalkan perbuatan itu sejauh-jauhnya. Ya, kalau perlu tiap malam nangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita terjebak, orang itu terjebak dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Nah, yang kedua apa? Wa malikun kadzdzab. Malik, apa Malik Pak? Penguasa yang dusta. Pemimpin yang dusta. Apapun bentuk pemimpin itu. Pemimpin kita sebagai pemimpin Pak, raja di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya, kepala rumah tangga tapi suka berdusta pada istri. Berdusta kepada anak-anak. Dan dilihat dusta kita, ketahuan dusta kita oleh mereka semua. Habis kita ini Pak. Ya. Lanjut, RT yang berdusta, RW yang pendusta, lurah pendusta, camat pendusta, bupati wali kota yang pendusta. Ini kalau diangkat ke atas Pak ya. Gubernur yang dusta, menteri yang dusta, termasuk juga raja dan presiden yang dusta. Kalau awal-awal mau jadi presiden,
bikin fakta integritas jamaah sekalian. Perjanjian, janji-janjinya luar biasa. Tertulis sekian puluh janji. Satu pun tidak ada yang terlaksana jamaah sekalian. Apapun pemimpin itu, lurah hati-hati. Ini tahun-tahun politik begini saya menyampaikan. Hati-hati, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu jangan maksa-maksa diri untuk memaksakan diri. Termasuk juga yang jadi calon legislatif segala macam, ngaca pada dirinya. Kira-kira ketika saya berpolitik begitu bisa membawa saya ke surga atau ke neraka gitu. Kalau ini ada Pak kaplingan begini, selesai kita ini jamaah sekalian. Kalau enggak, dusta kita nanti ini. Jelas amanah yang ada di pundaknya dia tidak jalankan, dusta. Ya, malikun kadzab. Jadi masuk pada kategori murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir Nabi mengatakan wa'ailun mustakbirun. Apa ail ini, Pak? Ail orang miskin tapi sombong. Miskin sombong. Ada, Pak. Kalau orang kaya sombong masih lumayan ya. Walaupun juga dilarang oleh agama kita, Pak. Ini sudah miskin sombong. Ini biasanya para pensiunan itu, Pak. Mantan-mantan. Hah? Dulu saya dulu. Sekarang gimana gitu. Tapi bernostalgia dengan dulu terus, Pak. Merasa ingin dihormati. Muncul penyakit namanya post power syndrome. Ini bahasa Nabi begitu. Atau memang orang miskin Pak sombong, enggak mau diperhatikan sama orang, tersinggungan, padahal dia butuh. Gengsinya dominan jamaah sekalian, tidak mau menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala lewat saudaranya ingin membantu dia. Jangan sembarangan bantu saya bukan orang, padahal miskin Pak, tahu utangnya banyak. Enggak bisa melanjutkan sekolah anaknya. Tapi membanggakan diri, menyombongkan diri. Ada yang enggak gitu jamaah sekalian. Oke, ini bukan pembahasan saya, ini sekedar rentetan hadis terkait dengan masalah bohong seperti itu. Termasuk pula ikhwatul iman, ini bohong Pak kalau diikutin terus. Coba lihat bagaimana arahan Nabi yang cukup keras kepada kita. Yuktab indallahi minal kadzabin. Diformat oleh Allah nanti orang terbiasa berdusta dicap di Lauhil Mahfuz. Pendusta orang itu. Jadi kemana dia melangkah, kemana dia beraktivitas, kalau satu hari tidak berdusta ada yang kurang, Pak. Sampai di rumahnya pun juga terbiasa begitu, dengan anak-anaknya juga begitu, dusta terus. Dari mana, Bi? Dari toko. Padahal Pak, bukan dari toko, Pak. Macam-macam, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Syaikhan Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadzib. Hati-hati yo, jauhi kata Nabi kalian dusta itu. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu bisa mengarahkan kalian kepada kerusakan, kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Wa innal fujura, dan fujur itu yahdi ilan nar. Orang kalau terbiasa berdusta masuk pada kefujuran ini, kefajiran ini, kerusakan ini, kebobrokan ini, nanti terarah orang itu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul 'abdu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Memang ada nanti fenomena kata Nabi dari seorang manusia yang suka berdusta dan terus-menerus menjaga dustanya, Pak, hobi dengan dustanya. Kalau bahasa saya tadi, kalau tidak satu hari tidak berdusta, ada yang kurang dalam hidupnya itu. Enggak enak, Pak. Subhanallah. Sampai akhirnya kata Nabi, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dicap oleh Allah di Lauhil Mahfuz pendusta orang itu. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai dusta kita ini terjadi kemudian diketahui oleh anak kita gitu. Allah abi kharat gitu. Waduh. Tahu kharat, Pak? Apa kharat ini? Ini bahasa orang ambelan, Pak, ya. Kharat. Kalau perempuan kharatah. Kharat bohong. Ya. Atau kalau bahasa apa? Bahasa pasarannya Awad bin Ja'far, Pak, ya. Kasihan mi Awad itu. Siapa Awad bin Ja'far itu enggak paham juga, Pak.
Ada istilah Pak, mungkin kan dulu katanya ada orang hobinya dusta Pak, namanya Awad gitu. Mudah-mudahan jangan tersinggung yang namanya Awad ya, jangan tersinggung tolong. Bin Ja'far katanya. Kok ono aja Awad di ke dalam dusta, Awad ya akhi, dusta maksudnya jamaah sekalian gitu. Ya Allah, kasihan. Nah, ikhwatal iman, hati-hati. Hati-hati ya dusta ini. Hobi selesai kita Pak, dicap oleh Allah pendusta. Kalau sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, habis kita ini. Ya, sehingga terbiasa berdusta. Terima HP Pak, sebagaimana saya pernah menyampaikan. Terima HP. Halo, posisi di mana? Lagi meeting. Masya Allah, meeting Pak. Meeting di mana? Di mall. Ya, meeting di kasur, di tempat tidurnya Pak. Meeting dengan jinnya barangkali ya. Meeting supaya nampak, wah, lagi sibuk orang ini gitu. Dusta. Kenapa sih ngomong saya di rumah lagi istirahat? Selesai. Orang juga tidak akan menggugat sama kita. Unik orang ini Pak. Itu karena kebiasaan berdusta jemaah sekalian seperti itu. Saya bicara begini Pak, suka melihat fenomena di lapangan jemaah sekalian. Di atas mobil sama saya Pak, ya Allah. Di mana posisi gitu? Saya lagi rapat gitu. Padahal sebelah saya ada saya Pak gitu. Di mobil rapat. Oh polisi. Loh kok bisa gitu? Ya akhi, wallah Ustaz, ini kalau nggak begini Ustaz, diganyang saya tuh. Ya Allah. Ya karena dia biasa ganyang masalahnya jemaah sekalian. Ganyang mengganyang jemaah sekalian. Dusta saling dusta berdusta terus begitu kehidupannya. Habit. Itu Pak yang dikatakan Nabi, khawatir nanti ditulis di Lauhil Mahfuz orang itu pendusta. Sehingga kalau satu hari tidak berdusta, tidak enak hidupnya jemaah sekalian. Oke. Berikutnya juga, dusta ini dalam pandangan Islam dikatakan khianatun kabiratun, khianat paling dahsyat. Pengkhianatan yang luar biasa. Abu Daud dari Sufyan bin Usaid Al-Hadrami radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaburat khiyanatun an tuhadditsa akhaka haditsan wa huwa laka musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Nauzubillah. Sungguh besar pengkhianatan itu, kata Nabi. Sungguh dahsyat pengkhianatan itu, kata Nabi. Itu ketika engkau berbicara pada saudaramu dengan satu pembicaraan dan dia meyakini pembicaraan itu, padahal pembicaraan itu pembicaraan yang penuh dengan kebohongan gitu. Itu Nabi mengatakan kaburat khiyanah, pengkhianatan yang sangat dahsyat, kata Nabi. Kalau sampai sampean berbicara bohong, orang itu meyakini dengan kebohongan kita itu. Lalu kalau sudah khianat Pak, lawannya apa? Lawannya amanah ya, tidak amanah kita ini Pak. Dan orang lo tidak amanah Pak, Nabi paling murka kepada orang itu. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama. Sungguh tidak beragama seseorang yang tidak bisa mampu menjaga amanahnya, kata Nabi. Berarti dia khianat ma'asyal muslimin. Lah coba lihat, bohong itu dianggap pengkhianatan. Bohong itu dicap oleh Allah legitimasi bohong di Lauhil Mahfuz. Bohong itu mendapatkan murka dan adabnya Allah. Bohong itu adalah bentuk kemunafikan dalam hidup ini jamaah sekalian. Tidak hanya itu saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kalau sudah kita tahu bab-bab seperti itu, dampak dusta dan pendusta, lalu bagaimana kalau itu terjadi Pak kepada anak kita? Ya mudah-mudahan kita tidak menjadi apa Pak? Tidak menjadi qudwahnya ya, yang memberikan contoh kepada mereka itu. Kalau anak itu Pak sampai berbuat begitu karena mencontoh orang tuanya, kalau kita mati Pak ngalir tuh dosa itu pada kita semua ma'asyarul muslimin. Maka tidak ada jalan lain bagi kita jamaah sekalian untuk mengawal anak-anak kita ini, melarangnya, mengingatkannya apa dampaknya, tunjukkan ya kepada mereka, pada anak-anak kita ini dampak, pengaruh, mudarat, bahayanya dusta, sampai mereka betul-betul takut, tidak mau berbicara kecuali pembicaraan
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang benar. Karena benar itu adalah kejujuran, itu adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tentu semua ini balik lagi sangat bergantung kepada kita orang tua. Ini anak-anak Pak yang duduk sama kita ini. Ini kan polos Pak, fitrah ya. Fitrah Pak, anak itu fitrah. Saya pernah menyampaikan kemarin, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada anak kita, apa yang ada pada kita Pak, ada pada anak kita. Jadi anak itu lurus atau tidak, lihat-lihat orang tuanya juga. Ini fenomena secara umum jamaah sekalian, seperti itu. Ayo kita evaluasi. Maka sudah sepantasnya lah bagi setiap kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru punya tanggung jawab untuk tidak berdusta kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Kadang-kadang kita berdusta Pak untuk karena nggak kuat dengarkan tangisan anak. Ayo diam. Nanti tak belikan permen gitu. Begitu diam Pak, dengar coklat gitu, langsung terbelalak orang itu Pak. Begitu diam kita rangkul, la coklat, wala permen, wala kue, wala apa, wala hawla wala quwata illa billah. Itu Pak terngiang Pak buat anak kita jamaah sekalian. Terngiang, hati-hati Pak. Ya. Aw targhibuhum fi amrin, atau memotivasi mereka. Siapa yang bisa begini, nanti begini. Kalau lulus, masuk 5 terbaik, langsung sepeda jengki dari Abi. Tidak ada lagi sepeda jengki ya. Dulu sepeda jengki Pak ya. Sepeda jengki. Sekarang sepeda apa Pak? Sepeda apa namanya? Goes ya, sepeda goes itu ya, Masya Allah. Begitu lulus Pak, dia belajar serius, Masya Allah. Masuk 5 terbaik, bahkan ranking 1. Pulang-pulang ke rumah berharap dapat sepeda, sepeda Pak. Ini hati-hati jamaah sekalian, hati-hati Pak. Itu Pak terekam Pak, terekam di benak kita, masyaallah muslimin. Di benak anak-anak kita, mohon maaf. Ya. Au taskinuhum an ghadab, atau bagaimana menenangkan mereka, anak-anak saat mereka lagi marah Pak. Ayo senyum. Kalau senyum nanti sama Abi tak belikan apa? Kebab. Ya. Tak belikan ini, tak belikan itu. Nahan Pak untuk tidak marah betul gitu. Begitu selesai nunggu mana kebabnya gitu ya Allah. Itu Pak sampai dia tuh akan terekam Pak kebiasaan, dan itu akan dicontoh sifat seperti itu pada anak kita jamaah sekalian. Ya, hati-hati. Ini bab-bab kecil Pak, tapi sering terjadi kepada kita seperti itu. Nah, Saudara, saya menginginkan bab-bab seperti ini harus kita mulai Pak dari diri kita sendiri di rumah. Ayo Pak, tunjukkan keseriusan kita merespon perintah Allah dalam rumah tangga kita. Ya, kayak sekarang alhamdulillah sampean bisa ngaji begini. Bukan sesuatu yang aib Pak, sampean berbuat begini kemudian dilihat oleh anak itu. Abiku ke masjid. Allahu Akbar. Setiap pulang dari masjid Pak, sampean senyum sama anak. Tidak perlu marah-marah. Apalagi anak masih di bawah balita, di bawah 5 tahun jamaah sekalian. Ya, anak masih balita seperti itu. Ya, ingat kita ngajari anak umur 7 tahun sebagaimana saya menyampaikan pada pertemuan yang lalu. Boleh saja Pak di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, kalau anak itu anteng bisa saja Pak dibawa ke masjid. Itu lebih cepat, lebih bagus. Tapi sebenarnya Nabi memberikan fenomena umum. 7 tahun diajari salat. Terus adzan. Kok cepatnya ini Pak? Ya Allah. Barakah semua waktu kita insyaallah ya. Saya lanjutkan sedikit aja, tak lanjutkan sedikit ya. Oleh karenanya jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullahi alaihi mengingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kepada kita para orang tua, kepada para murabbi, para guru. Ya, hati-hati kita terjebak dengan dusta, apalagi guru suka berdusta, Pak. Guru berdusta. Guru milih-milih murid. Kalau murid ini orang tuanya orang fulus,
dikawal betul, diperhatikan betul. Tapi kalau muridnya kemudian biasa-biasa saja, ini kan bentuk-bentuk kebohongan sikap jamaah sekalian. Itu Pak akan terekam jamaah sekalian, terekam. Saya masih ingat bagaimana saya punya guru SD dulu, SMP dan SMP maaf. Ketika ketemu Pak alumni SMP saya itu ingat Ustadz Fulan, Pak Fulan, guru Fulan gitu. Kalau ketemu dengan anaknya Fulan, sekda di kabupaten saya gitu, Masya Allah, seakan-akan tidak punya salah kayak malaikat anak itu. Tapi menghadapi kita dibentak-bentak jemaah sekalian. Itu terekam sampai sekarang, Pak, nggak bisa hilang. Karena kita memiliki daya rekam anak itu, rekam yang nggak bisa hilang, Pak. Kalau masuk di masa-masa kecil belum balik itu terekam, Pak. Dan dia tanpa sadari guru itu telah memberikan contoh yang tidak baik buat kita semua sebagai muridnya, ma'asyal muslimin. Saudara sekalian, pernah sekali waktu sallallahu alaihi wasallam ada kisah dari Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Amir, da'atni ummi yawman, pernah sekali waktu ibuku pernah memanggilku. Wa Rasulullah qa'idan fi baitina, Nabi pada waktu itu sedang bertamu di rumah kami. Faqalat ta'al a'tika, kemari anakku, kuberikan kau sesuatu gitu. Dilihat Pak sama Nabi ibu ini, ibunya siapa ini? Ibunya Abdullah bin Amir ini. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma aradta an tu'tiyahu, apa yang kau berikan, apa yang kau inginkan untuk diberikan kepadanya gitu. Qalat aradtu an u'tiyahu tamran, saya ingin berikan kurma ya Rasulullah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadibah. Demi Allah kata Nabi, andai kata engkau tidak memberikan kurma itu pada anakmu, hanya sekedar pingin cinta, dipanggil-panggil, ini ada permen padahal tidak ada permen, tidak ada makan, tidak ada apa-apa, anak datang kemudian tidak mendapatkan apa-apa, dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada anak Pak ya. Ayo mimik cucu kata ibunya Pak. Cucu mimik cucu, padahal susunya tidak ada Pak gitu. Supaya anak diam. Hati-hati. Ini juga dusta Pak. Ya. Baik, saya pikir cukup ya. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baru poin pertama fenomena dusta. Insyaallah pekan yang akan datang kita secara detail membahas fenomena mencuri. Ini juga bahaya Pak. Mencuri ya. Mencuri juga terjadi di hadapan anak-anak kita seperti itu. Mudah-mudahan anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfadhna bil Qur'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.